bahagian daripada saudara saya. Nah, yang kamu raya baru bahkan di urun organisasi Muhammadiyah yang kali di pengumuman bahwa memang baru raya. Nah, ya wala ya dah buku yang biasanya dua wai waktu puasa dua wai waktu raya. Yang lalu itu yang lu timbul pertanyaan, kenapa ada perbedaan antara kita pada perbedaan dengan ulun Muhammadiyah yang ulun baru kalau saya ulunnya kalau kamu yang tentang puasa ulunnya kalau kedua ulun baru saya ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada tiga metode pada memulai puasa Ramadan atau memulai hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Metode pertama adalah metode ru'yah, melihat bulan yang dua sebelum puasa, yaitu Hamid. Orang ahli pergi ke tempat yang memungkinkan kalian beli dulu. Biar kalian beli bila di bulan Syawal, maka yang dua waktu saksi bakati li saksi yang adil, walaupun seorang bersaksi di hadapan Allah, asyhadu anna lillahi billah, aku bersaksi setelah aku melihat bulan Syawal. Maka disebut sabata aini ru'yatul hilal, telah sebut di sisiku melihat bulan Syawal, maka dengannya dengan pengumuman tadi, maka seluruh isi negeri wajib untuk berhari raya keharum puasa. Yang karena saksi kata belut dan kata saksi maka bila naulun ya belut belut, tapi hendak saksi maka di sebagai hamba kali terlalu long kalau belut kamu itu ada belut. Ina kadang ina bagaimana telefon mana telefon kamu kamu itu kada dulu ina kamu bagaimana anak kita sih bakal yang kuapa berapa yang tergantung urun dengan menyebabkan apanya seperti bahwa kada dulu yang kada orang menyehanak seperti yang dalam umurnya so yang kalian urun yang berlaku hukum dan urun yang membenarkan urun yang dulu hanya wajib untuk seluruh asal. Tapi mereka kali kalau kedekati sahabat kain di rumah hilal yang seluruh urun dalam bulannya wajib untuk puasa Ramadan. Itu metode pertama. Metode yang kedua adalah metode hisab yang Pak ahli falak. Hisab yang kamu kabar. Hisab yang kamu kabar adalah disepakati di Ketua Negara Asia, pertama Indonesia, kedua Malaysia, ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Singapura, ulama-ulama Brunei Darussalam. Mereka telah sepakat bahwa bila bulannya ada telah wujud bulan karena bulan Syawal dalam halnya minimal 3 derajat menyelebih kalibeh minimal sekurang-kurangnya 3 derajat menyel karena 3 derajat yang imkan ru'yah mungkin takala walau hanya takala dalam mendung bagi ulun yang ahli hisab itu ahli falaki yang ganyan bertika dihitung bahwa untuk esok hari 1 Syawal bila yang ulo 20 sebelumnya belum kan mewujud dan belum karayut karena 3 derajat paling dulu. Tapi bila hanya bulan-bulannya 3 derajat, 2 derajat kah, 1 derajat kah, 0,5 derajat kah, adapun 2 derajat
menyekan kala. Kalaupun mendung hana langit penuh segala macam, yang tetap belanya han mungkin tu kala. Maka walau pakai mikroskop sekalipun han tu kala. Yang hana sah ru'yahnya mutabarlah belum mawjud bila hana 3 derajat. Jadi menyekan derajat minimal yang liurun al-hisab kebilian sah bulan satu Syawal kagum raya bagi al-hisab dan menyul dalam 3 derajat yang bertiga dalam perkiraan. Adapun kedanya korsa urut 210 urut hamil yang bulan mawjud tidak sampai 3 derajat. Hana di 2 derajat. Hana imkan ru'yah. Maka karena demikian, adapun ahli hisab yang ulul Muhammadiyah tetap yang hana kebilian bangsa untuk baru nanti disempurnakan puasa 30 hari dan hari ini adalah dipastikan kita berhari raya. Ini metode yang kedua, metode hisab. Bila imkan ru'yah kawujud belum yaitu 3 derajat. Menyentuh 3 derajat adapun bulan ka mawjud ya, tapi hanya mungkin dekalan nyoh hana kiralan. Karena berdasarkan hadis Nabi sumu liruyati waftiru liruyati. Puasalah karena melihat anak bulan ya, dan bulan Ramadan, dan berhari rayalah karena melihat anak bulan. Jadi bab melihat anak bulannya yang menyeli ulun NU diulun yang ru'yah metode ru'yah yang adalah ru'yah bil hisi, ru'yah bihisi, bahwa betul-betul kaji beliau. Tapi di ulun ahli hisab, ulun yang ahli falaki yang ru'yah yaitu bil imkan, walaupun hana karena mendung, tapi karena 3 derajat yang tak kira ru'yah bil imkan. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, ini metode yang kedua. Sedangkan metode yang ketiga adalah metode ru'yah universal, adapun metode ru'yah global. Dalam dunia ini, nah tempat yang dibeliau, umpama dibeliau di Laut Antartika, daerah Rusia dibeliau, adapun di Eropa dibeliau. Yang di urung yang berpegang pada metode universal, ru'yah universal, yang kebilian sah di belum barang kapal, yang bak kedanya mau yang ada di belum, yang ikut bak tempat yang di belum. Inilah yang berpegang di urung Muhammadiyah. Urung Muhammadiyah 4 macam di belum dalam dunia ini, yang walaupun di Indonesia ada di belum, hanya imkan ru'yah, walaupun 0,5 derajat, hanya itu sama derajat, yang ino orang di bagok na di belum, yang kebilian menuju raya, kebilian menuju 1 Syawal. Tunggu sekalian, metode yang ketiga ini tidak diamalkan oleh urun yang bukan Muhammadiyah. Hanya beberapa urun NU kah, urun Nahdlatul Ulama, ulama-ulama maknanya urun berti segala macam, yang hanya bucok berpedoman dengan metode yang gelap dengan ru'yah universal. Tapi pakai bahasa bab nanglau tu nadi dulu, hanadu, hana. Maka katanya hanjir berpedoman dengan Arab. Arab Jumat kalau Korea. Katanya hana Korea Jumat baru Korea Korea. Maka karena wate katanya mau tahu bulan poh 7. Di Arab baru boleh berjim selesai. Bulan raya aja, bulan raya aja. Bahkan dia mana mungkin lebih takalan karena bulan di bawah 3 derajat, 4 jam kemudian poh 7 di Arab. Bahkan dia mau kapal tidak malam. Yang memungkinkan di karya bulan kadu. Maka karena ini mungkin kadu bulan, maka urunnya untuk raya. Maka karena demikian sekalian, hal lazim di bulan di Jawa Barat
hukum di bulan kena dolim. Arabnya nyan dua barang, nang dua barang ni berjiu selesai mati. Ngan di bulan di nang Arab hanya melazimkan hukum di bulan kena dolim. Tapi bila di timunya di bulan di Indonesia ni kata masih di bulan yang lazim hukum di bulan kena Arab. InsyaAllah. Untuk sekalian yang dimuliakan Allah. Ini menyangkut dengan raya. Jadi mengenai perayaan pakar di Mahana 3 raya. Yang kita akan jawab. Jadi kita yang hana dibuliun karena belum baru mendung, hana sempat dibuliun. Yang kedua, kalaupun tidak mendung, tapi karena hana mungkin dibuliun mantap di bawah 3 derajat, maka dua metodenya yang mantap raya, mantap bulan puasa, mantap baru puasa itu bulannya baru raya. Yang raya baru adalah ulum yang berpegang metode yang ketiga, yaitu ru'yah universal ataupun ru'yah secara global. Dan pendapat yang lainnya, pendapatnya dalam sebahagian ulama-ulama mazhab Hanafi ada yang berpendapat yaitu ru'yah universal. Untuk sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu menyangkut dengan hari raya. Yang kedua, alhamdulillah kita punya kali kenaikan yaitu ibadah tunai fitrah. Ibadah tunai fitrah pada dalam bulan, adapun Allah dalam kerana dalam bulan yang adalah waktu yang lebih afdal. Jadi bila tahu ini orang fitrah, bagi orang dalam fitrah, jadi besi utang, si bersentuh, yang untuk ditempel kekurangan tubuh fitrah. Lihat sembahyang raya dalam itu kekurangan kelebihan sentuh bongkar itu bongkar di dunia itu raya fadilat keluarkan fitrah sebelum beliau terpilih sembahyang raya. Tapi bila kemudiannya lihat sembahyang raya yang itu sampai cukup untuk mankan hukum ketunai dalam hukum di kabel. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah. Begitu yang dalam rantau, yang kali tubuh fitrah di Banda Aceh bersalah, Guru Hamid ataupun baru tubuh fitrah dan dua penonton hidup bertahu tersebut akhir Ramadan betul karena kedua yang begitu yang lainnya berarti perlu wajib 6 bulan fitrah. Yang kata Abu Hanasi, maka karena wajib tubuh fitrah adalah yang wate kadilum mata uro akhir Ramadan. Tapi bila negeri fitrah uro 20 bulan di Banda Aceh dan mantan uro lehetuh puasa di Banda Aceh, dilum bertahun akhir Ramadan itu mantan di Banda Aceh. Lihat sampai mungkin baru uro yang kasih fitrah nama Allah. Tapi awal tak lebih kedua tahu hidup tahu baru kita kena yang payah pulang dalam fitrah hanya jen fitrah. Yang adalah syarat untuk jen fitrah yang tak takjil fitrah tak bawai tak segera fitrah. Jen segera tapi syarat itu jen fitrah. Kita mensyaratkan kaca tahu fitrah dengan catatan hidup tahu akhir Ramadan betul benar pada tempat itu fitrah. Tapi menyana yang payah pulang telah atau bagaimana anu kita yang di Banda Aceh ditelepon kita yang kena untuk ayah lunyo hana lumbu fitrah ini hana doa ya bu ya hana empat fakir 4 miskin ini urut fakir miskin tapi hana 4 nyolong di Banda Aceh hana lumbu fitrah lu ya tidak yang bu nyambat ditelepon dia ni ibu fitrahnya bahaya ke ibu lumbu ini pura-pura. Satu budak tengok tabu fitrah jangkaan di kampung di Banda Aceh yang pendapat kuat artinya bukan harus nakal jaga dan hansah nakal yang fitrahnya hansah maka karena bak mana jih didik ibu yang kena jih Banda Aceh
Ibu juga kena hukum, berarti pindah zakat. Bahu pindah. Tanda macam pendapat hari nakal dan ansah nakal juga pindah zakat, makanya laganya hanjir fitrah. Bila kadang berpendapat sebahagian ulama-ulama mutakhirin yang boleh nakal zakat bila karena ketentuan-ketentuan yang kuabat, lagian cara berarti zakat fitrah sah, tapi bukannya berdosa. Bahkan karena pindahkan hak kok yang hak ini berikutnya bak ke fakir miskin yang nanti tempat yang tinggal, tapi kata pindah penanggung, kata pindah hak. Kecuali kalau orang kafir baru anak hari, tapi nahnya dalam dua orang. Antara ibadah Aceh dengan tak pindah zakat hanya dua orang. Alam jet jamak kasar. Dalam nas 26 km. Tapi bila kana 26 km lagi ibadah Aceh gerin yang tempuh hari. Kecuali baru hanya hari. Bak berapa ulama mutakirin walau kadu jamak kasar yang musafah kasar 96 km yang tak pindah itu fakir di sini lebih fakir dari fakir dari sini lebih berhajat mustahil itu lebih berhajat karena kadang ada rumah itu fakir ini rumah ini fakir itu rumah kahana di kaini di yang sudah berkah ada pun kepala pokoknya lebih fakir lebih berhajat yang beberapa ulama berpikirnya tak benar zakat walaupun lebih dua paralah yang hantar dalam berdosa akan dalam berbina kepada yang lebih berhajat. Itu sekalian yang dimuliakan Allah yang menyangkut dengan memindahkan zakat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua, urutnya kita urut. Maka yang lebih penting adalah terhadap teologi. Backward mosagai menjaga diri dan keluarga daripada api neraka. Untuk hari raya berlebih-lebih lebih terjaga. Hana mencih raya, ada kata raya wajib ku ampusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, keluargamu daripada api neraka. Akibat terjaga diri dan keluarga api neraka, yaitu dengan tak but yang butnya selamat dunia bak neraka yang banyak. Makna jaga diri dan keluarga daripada api neraka, jaga istri, jaga anak daripada api neraka adalah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang menyelamatkan dunia daripada api neraka. Itulah perbuatan takwa. Hubud yang keseluruh. Yang kedua, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga pada api neraka dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang perbuatannya bila dilakukan akan mengantarkan orang yang berbuat itu ke dalam neraka. Berbuat maksiat yang dengan berbuat maksiat akan mengantarkan dalam neraka. Perintah menjaga diri dan keluarga api neraka, maka wajib tinggal maksiat, wajib kubur taat. Wajib tinggal maksiat, wajib kubur taat. Bahasa lain adalah bertakwa. Imtisal awamirillah, wajib tinabu nawahihi sirra wa alaniya. Menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, baik perintah dan larangan yang zahir, lagi sembahyang, puasa, haji, zakat, berzina, yang larangan zahir, berzina, meninggalkan puasa Ramadan dan sebagainya, membunuh, atau perintah dan larangan yang batin, sebagai ikhlas, ridha, tawakal segala macam. Yang batin, larangan batin mana? Yaitu dari penyakit tekabur, penyakit wujud, penyakit sifat yang tercela di tubuh penyakit ini. Yang kedua adalah yang maksiat batin wajib tinggalkan. Ketika kita bertakwa kepada Allah, menjunjung tinggi perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, maka itu kekeluruh yang menjaga diri daripada api neraka. Betul sekali. Ururaya telah menjadi kebiasaan bagi para anak-anak muda yang jami'in
Menyajikan bagam menagam ke gejak pada uragam ke ana masalah. Nyo biamin uragam ke ini yang ken mahram, yang ken kakak, yang ken adik, yang ken mahram. Ya, walaupun urinanya kali kebat tunangan, calon istri belum dari istri. Baru tunangan dalam je rumah. Bila baba jangan tadi jangan jadi yang tanpa ada mahramnya bagi perempuan itu yang adalah hukumnya haram. Wala taqrabu zina, jangan kau dekat dengan perbuatan zina. Bagaimana dekat dengan perbuatan zina? Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumus ke dalam zina, yaitulah perbuatan pergaulan bebas. Yang pergaulan bebas adalah bud yang menjerumus ke dalam perbuatan zina. Sesudah ipat bila juli sudah hanan tempat ini mungkin zina luar. Pajan mungkin buat mereka tempat. Pulang kadang-kadang malam-malam mandang adalah. Pulang kadang-kadang akan bersunyi-sunyian. Yang terus sekalian yang kata Allah Ta'ala kan zina mandang yang dilarang oleh Allah. Tahu menzina yang dilarang. Menyingkirkan dokter dari harum pergaulan bebas. Termasuk yang menjadi adalah wala taqrabu zina. Jangan kau dekat dengan perbuatan zina. Dekat dengan perbuatan zina adalah pergaulan bebas. Maka jaga kita orang tua yang urusi jaga anak, jaga rumah, jaga anak daripada pun yang terjerumus dalam perbuatan zina. Maka pergaulan bebas larang. Ketika tak biarkan anaknya dipergaul pergaulan bebas, suami membiarkan istri melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, orang tua membiarkan anak berbuat perbuatan yang dilarang oleh agama, maka itu namanya adalah dayus. Urung dayus adalah haram. Dayusnya haram. Membiarkan keluarga bergelimpangan dalam kemaksiatan itu namanya dayus. Dayusnya adalah haram. Dan urung dayus jangankan jid tamang dalam surga, 500 tahun perjalanan ke surga. Yang mesti surga ganyan inoi juli pura-pura. Surga apa lain? Kajak ba surga 500 tahun ke. Dupnang jauh ke surga. Nyan be surga kagada. Artinya berat. Urung dayus jangankan tamang surga, be surga akan menempat jauh. Ibu sekalian, ya, hana arti ibadah. Sia-sia sembahyang budaya umat kedua. Sia-sia puasa Ramadan budaya umat kedua. Sia-sia zakat budaya. Sia-sia sedekah budaya. Sia-sia kebaikan yang telah dilakukan. Ketika kita dayus, membiarkan anak, membiarkan keluarga berbuat maksiat, anak cemburu seorang suami kepada istri yang bergaul pergaulan bebas. Nyan dayus, nyan akan sia-sia. Kenapa? Tidak akan dibolehkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena telah dikalahkan kebaikan itu oleh keburukan, oleh dosa yang dilakukannya, itu dosa dayus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makanya kewajiban kepada kita ya untuk menjaga keluarga, menjaga anak, menjaga istri daripada hal-hal yang dilarang di dalam agama. Yang kelima, yang kelima, ya puronyo puroraya. Diceritakan Rasulullah SAW ketika hikayah dengan Nabi Daud membaca berubah barian mimbar naik ke. Jadi Nabi membaca amin dia tu.
Biasa baca amin adalah mengamini doa. Sedangkannya hana yang membaca doa. Kenapa engkau membaca amin? Karena Nabi dijawab, nah, lun membaca amin, lun amini doa yang dibaca di malaikat. Malaikat ditembak lun, Jibril, ya Rasul, lun berdoa, saya berdoa. Nanti baca amin, Rasul Nabi lumdil. Maka berdoalah di malaikat. Doa malaikat yang pertama adalah, ya Allah, jangan engkau terima ibadah orang-orang, jangan engkau terima ibadah puasa, ibadah sembahyang, dan terima ibadah puasa seseorang, ya Allah, yang ia mati dalam keadaan memutuskan tali silaturahmi. Amin. Jadi Jibril mendoakan orang yang memutuskan tali silaturahmi dan mati dalam keadaan putus tali silaturahmi, dalam kemudian meninggal. Doa oleh Jibril, ya Allah, baik diterima sembahyangnya, baik diterima puasa ibadahnya, karena memutuskan tali silaturahmi, gemuruk saudara, dan mati dalam keadaan belum meminta maaf. Nabi kesuruh amin. Maka terus sekalian, Nabi dipegang isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia, Allah hanya tilik, hanya perhatikan, Allah tidak melihat kepada kedua-dua kelompok itu dengan tilikan rahmat, tilikan kasih sayang. Di mana hari itu kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah, sangat diharapkan kemaafan daripada Allah. Tapi Allah murka kepada dua golongan yang Allah tidak memandang kepada keduanya dengan tirikan rahmat dan kasih sayang. Siapa kedua-duanya itu? Pertama, jarusu, yang kedua, wafatimur rahim. Jarusu, tetangga yang jahat terhadap tetangganya, baik tetangga di gang, tamu tetangga yang cium ya, itu tetangga juga. Kita jahat terhadap tetangga. Waktu tetangga kena yang tubuh baca, lihat tubuh baca, tak buka yang dah baca kena kepada kena, itu pengkhianatan terhadap jiran, bukan tetangga yang jahat. Tak pegang pagar lampu, tak besar pagar. Gimana tak besar pagar? Kadang memang besar pagar juga besar. Cer keluar atau cara ni gelang jendong, bak cer tapi jendong sengit jendongnya, iaitu lampu kaya, sehingga waktu dibedah jendongnya nyodoku ka pertama sisi ka pertama mesti jingkai. Pakai karena jendong waktu kaca. Ya, waktu gelang menong, waktu boleh jendong kaca menong nyoka pertama mu sipu sentika, mongga sentika, nyan pesu ciu. Urung yang pesu ciu, urung pesu ciu belang ada si jingkai pesu. Nampak yang mu 50 meter, nang pesu mu si jingkai. Tunggu sekalian, urung kiamat tengah nyan lapisan bunga yang paling ada. 7 lapis bunga mayu, guyu gulam oleh Allah urung kiamat. Tamimi orang kaya. Tunggu sekalian, hati kami dosa berawat tu, hati kami mutamah lo dengan beban-beban yang lain, termasuk beban dosa bak tak busuk jiwa daripada batas tetangga. Tunggu sekalian, nyoba berhati-hati. Baik bro tetangga, baik negara anak miet bukan sampai anak miet ni, anak itu anak ngonte, toto rumah bedah kita pakai, anak miet ibu pakai bunga. Poh iblo kamu tempat lo di rumah ibla atau kayak main iblo krim kain tiap dalam sini 2 krim kadang kap segala poh krim yang kagak katanya mau tetap pakai mudah naik tip ke anu mit dipakai sia kagak. Tunggu sekalian nyobe terjebak dalam bingkai syaitan. Yang kedua siapa lagi yang Allah marah? Waqatimur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Karena
kecil sehingga kamu membengi kamu berkoko mati ke berkata mati ke anak jaga apa yang kerja kawan ini tubuh sekalian yang dimuliakan Allah nyomotku jaga baik sampai kita ruh golongan yang didoakan oleh malaikat yaitu urut yang memutuskan satu rahmi diterima amalnya. Ketika kau tidak kemah Tuhan tak pemah kau gengsi itu yang didoakan oleh malaikat bukan diterima ibadah. Yang kedua, siapa lagi daripada tiga macam tadi adalah Jibril mendoakan, ya Allah, jangan engkau menerima ibadah hambamu yang gaknya mati dalam keadaan durhaka kepada ibu bapaknya. Teodit durhaka dengan mak, durhaka dengan ayah. Kemudian walau mengeker pulang ka gedeg, pulang ka gebentak, pulang ka raya sungai dan sumak, pulang ka kesakiti dan cara-cara lain. Bahkan kadang-kadang roh kepoh beruji itu. Tunggu sekalian, mati dalam keadaan hana rida beruji kepada Allah. Yang didoakan oleh malaikat adalah baik diterima amal gurunya yang mati dalam keadaan durhaka kepada ayah. Tunggu sekalian, dosa durhaka kepada mak kepada ayah merupakan salah satu dosa yang hanya selama iman wajib bagi. Alhamdulillah. Harus berlatih kalimat la ilaha illallah. Diceritakan seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, yang bernama Alqamah itu tahan dahulu malam tahajud, pura berpuasa Senin Kamis, pemerhati lingkungan, orang sosial, menyantuni yatim piatu fakir miskin. Tapi ketika Alqamah menjelang ajal, waktu kena meninggal, Alqamah tusut lidah, purmuh Alqamah berpuratif berintar kalimat la ilaha illallah. Hanji kemartir Alqamah, lidah tusut muyak-yak itu besar. Akhirnya di purmuh Alqamah gejak mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, lunjak mengadu baruan ya Rasulullah, lakolong sakit berat, nutulung ya Rasulullah pada kolong, dia pintar lakolong ya Rasulullah. Bujit tu berarti kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi jami rumah Nabi, maka Nabi diwakili Pak Bilal bin Rabah, Ujak Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Bilal bin Rabah untuk jaga rumah Alqamah. Maka sesampainya di rumah Alqamah, nekalan Alqamah dalam keadaan lidah kata sur, kepintar talqin kalimah la ilaha illallah. Jangankan disebut melidah karena bergerak. Ya nekun li Abu Bakar Siddiq, ya Bilal bin Rabah, ini Alqamah akan binasa. Tolong cepat pergi bertemu dengan Rasulullah. Sampaikan keadaan Alqamah bahwa Alqamah lagi-laginya ganyan lidah kusut hanya keberatan. Maka gulung li Bilal bin Rabah yang bertemu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa ya Bilal bin Rabah? Kok tergesa-gesa? Ya Rasul, aneh. Tapi nyata ya Rasul. Yang aneh itu apa? Bilal bin Rabah kan urung masih, kan urung yang hana taat, ahli ibadah, ahli taat. Tapi kenyataannya adalah gaknya hanjir gemeratin lidah kusut. Muya ahli ibadah, tapi hanjir gemeratin lidah kusut. Nabi tak jaga. Langsung ini bermasalah dengan Allah, bermasalah dengan orang tua, pah dengan Allah, hanapah dengan manusia tetap bermasalah. Karena Allah berpegang, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kita untuk alla ta'budu illa iyyah. Jangan kau sembah kecuali Allah, jangan kau ibadah kecuali karena Allah, dan jangan kau bertuhan kecuali Tuhan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada ibu bapa berbuat ihsan. Betapa mulianya ibadah berbakti kepada ibu bapa.
perintah beribadah kepada Allah, perintah bertuhan kepada Tuhan Allah, mempertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Langsung perintah Allah yang kedua adalah yaitu perintah berbakti kepada ibu dan bapa. Allah dalam ayatnya ihsan, wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah. Di mana beda ihsan dengan ujrah? Kalau ujrah adalah al-muqabalatu lil amal, muqabalah amal. Nyen ujrah. Kayu bagong tugas bagong nyo, sepuluh ulau dari pen serta mengkurbe. Nyen pen serta mengkurbenya adalah ujrah amal, muqabalah amal. Ya karena kalau kerja ganyan kerja tapi pen kepada itu upah saja. Ayo semula orang tapi upah itu namanya ujrah. Ya tak kerja pemerintah sebulan lebih gaji 5 juta, 2 juta, dan juta. Nyen adalah ujrah, pakai muqabalah amal. Maka karenanya hari kerja gaji mudah. Bahkan gaji tapi hanya muqabalah amal. Hanya tak kerja, tak kemudian kerja gaji dia. Ya kerja hanya yang hukum baju gaji mudah, hukum jihari. Bahkan karenanya bukan muqabalah amal. Jadi sekalian Allah berkata wa bil walidaini ihsana. Apa makna ihsan? Riqqatul qalbi, lumuh hati. Jadi lumuh hati, tak ugap lumuh hati tika sayang. Tajuk pembuat berbeda tajuk pagar karena tegak iba tegak sayang dalam hati dia. Yang kedua adalah ihsan. Maka bagaimana ihsannya pemberian kepada seorang bukan karena bekerja apa. Allah negur wabil walidaini ihsana. Menunjukkan apa? Kalaupun urusi dia, hanya bermun dia, lihat kepelahir dia gaya kerja kapal jalan. Urusi agam bermukain lain, urusi inang bermukain lain, tinggal dia bakne, hana ke bermun oleh urusi. Yang walau laganya, hana ke bermun tetap wajib berbuat ihsan kepada urusi. Kenapa? Karena ihsan kepada ibu bapa bukan muqabalah amal. Karena yang urusi walau laganya hana ke berbuat baik, hana ke jumpa, hana ke sekolah, hana ke dua baca, hana ke ibu, hana ke kebaikan tetap wajib berbuat kepada mak kepada ayah. Tapi menurut dia saja kopi mana tak jomi mana ikut juga ah dipaksa kayak apa karena anak baik tajuk yang berbeda anak kacang baju baju budak yang menang bermun le naulu yang kemenang anak bermun juga ya padahal ya nak kapok nafah waktu itu lahir dia itu juga berbagai kebaikan terus sekalian yang dimuliakan Allah. Maka yang kedua, urang yang durhaka kepada ayah, han diterima amal dan termasuk dosa yang anjir kekun gemeratif buat mati itu. Yang galabi sejarahnya, ya, tapi kebukti macam keluarga sejarah agama. Yang kelima, ya, Jibril berdoa kalau ya Allah, jangan kau terima ibadah hamba-Mu yang matinya dalam keadaan yaitu durhaka kepada suaminya. Urina yang durhaka kepada engkau yang didoakan oleh Jibril baik diterima amal kebaikan urinanya. Nusul Nabi jadi urina yang baik durhaka kepada engkau. Urina baik dimurka suami baik kawanta baik ini, baik itu, baik tersakiti. Ya, yang walau ganyan kadang-kadang untuk sekalian, kadang-kadang ganyan juga tersakiti gitu. Ketika tersakiti gitu, sabar, hukuman dulu itu adalah perempuan yang ketika nanti diberikan pahala kepada perempuan yang ingin sabar dia ke berumakai atau lagi pahala demi Allah kepada Asia purmo. Dukna mentera pakai firman tapi Asia tetap bersabar. Gananya di firman istrinya Asia akhirnya ganyan tetap kamu surga karena bersabar dari kejahatan suami. Terus sekalian ya digugat kalau salah lagi mah ayu mar'atin matat wa zawjuha radin anha. Orang
yang meninggal, suaminya ridha kepadanya. Kan ridha karena mati, tapi ridha pergaulan berkan berlaku. Dalam kala ridha berlaku mati permo. Nyan da wajibatul jannah, wajiblah surga keurinan. Mudah minta surga. Anak mudah minta surga. Kadang-kadang minta ibadah dalam minta yang berbuat surga, tapi minta sabar kedaliman suami kepada kita. Keduanya untuk berbuat surga. Ayu mar'atin sallat khamsaha, soman terurinang yang kesemayang 5 waktu sebelum malam, wasamat syahraha, berpuasa Ramadan, wa ta'at zawjaha, dan ketaat kepada suaminya, wa hafazat nafsaha wa malahu, dan menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suami yang dititipkan kepadanya. Qila laha yaumal qiyamah, hari kiamat nanti Allah berkata bagi perempuan tadi, perempuan yang taat kepada suami, yang taat kepada Allah, punegel Allah, udkhuli jannati min ayyi abwabil syi'ti. Perempuan yang taat kepadaku, yang taat kepada suamimu, masuklah engkau ke dalam surgaku, mana-mana pintu surga yang kamu suka. 8 pintu surga. Diberikan kebebasan kepada perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada suami, untuk memilih surga mana yang dia suka. Mangan dan surga. Sebaliknya, siapapun perempuan yang durhaka kepada suami, mati dalam keadaan durhaka kepada laki, maka urinangnya han diterima semayakannya, han diterima puasanya, han diterima hajinya, han diterima zakarnya, matinya dalam muka Allah, dan han kamu dalam surga. Ya, hukum adum yang dimuliakan Allah. Yang urinang durhaka, maka jaga kubek durhaka. Salah tak kena. Yang mana dia digau kena dalam nama. Dalam nama lah kena dunia kubek digau kamu dia dekat. Kalau nak dia yang nama sentuh lor tak boleh turuti. Katanya yang bau urina yang kakalim kawin. Itu dalam dunianya buku yang paling mana. Yang cukup ramai yang jauh kan. Hilang buku ke yang cukup ada yang buku aku dia terkaya. Yang kena kemah tu. Umat orang kau ada kemah yang cukup mana. Bayangan kau, kayak amat saya. Mahan tersebut kan. Tersebut saya. Bayangan kau bukan mana. Kamu lah. Kayak gitu. Waban. Cukup mah dosa dua. Lu mereka dosa salah kan lu dah. Lu belum kesal. Tengok murid muka pek, tengok murid menazor. Lu kumah dosa lu. Besok kau kar kumah. Jika tapi dah kumah dosa lu pintar lelaki yang saleh. Lu pintar lelaki baik tubuh. Aku juga orang kasar. Lu pun kasar sih. Kadang-kadang kita dengan murid begitu. Malu, betul dipermuka. Mereka geli dosa-dosa kita. Dikedi mati dunia, kita nyoka mati dalam keadaan hana durhaka. Hukuman dunia dimuliakan Allah. Ya, tidak urina, biar mengadu. Tunggu, lo hanya berkili kalau nyokok gah kalau hanya berkili kalau gasar dah. Gedut lu, kejam, gepor. Lu ingin pisah. Saya belum punya. Pakai lelaki pisah. Pakai lelaki cerita. Hai itu begini. Hai itu begini kadang ada orang kesal. Yang fikir yang ini fikir. Gasar aku yang dosa kanyan hanam derek kan. Ilang konyan pihak yang gini dosa katanya. Dosa yang disakiti berumah hak yang gini rai dosa. Tapi hak roh pula berbakti kepada suami. Berjumpa oleh roh adalah lakon yang berfungsi. Walau lakon yang walau lakon yang kasir, walau lakon yang kadang-kadang kasar.
tapi na fungsi lako para kayu ini. Putra fungsi lako orang yang menanggung dosa istri. Lako orang yang menanggung dosa istri. Orang yang tempat istri berbuat baik untuk mencari ridha Allah dan juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya ketika seorang istri berbakti berbuat baik kepada suaminya, walau suaminya berbuat zalim kepada istrinya, tetap menjaga hak masing-masing untuk sekalian. Hak nakwa kemudian ketinggalkan hak zalim nakwa berumah. Hak berumah munah nakwa melakukannya yang cukup kebaikan berumah kepada nakwa. Allah gandakan kebaikan. Jadi kita nyonyo baik takalan bukan menjadi. Jadi kita ada bahwa lakonnya inanna pintu surga. Walau dah menawan leita minggu kepada kunde na derun ningai kabin kunde hilamo tunggu sekalian. Walau tak udahnya walau dulu yang mana-mana, tapi ada fungsi dia seorang suami adalah menanggung dosa-dosa istri nanti pada hari kiamat dan juga tempat istri mencari ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada suami. Dokumen itu dimuliakan Allah. Maka yang terakhir tuan untuk sekalian adalah pimpinan Daya Anwarul Munawwarah yang dayanya di sikilo lihat tu mende daya aku minta kamu dari dalam betul awal betul simpang jak pada tuan itu tu mereka dan komplit minggu lihat tu mende dan Daya Anwarul Munawwarah telah berusia 5 tahun 2 bulan di Mangdul 2 bulan. Alhamdulillah Allah yang karena santri agam karena santrina urina baru 2 terima baru na sentuh lebih ya urakan nabi Allah ka 5 terima baru dan 6 tentunya berarti karena murid 60 lebih. Jadi ini agam ka lebih 60 sekalian yang dimuliakan Allah. Daya bantuan menjadi provinsi Aceh ibadah Aceh yang telah diakui keberadaannya dan merupakan ataupun tipe A ya agama lainnya. Kemudian menjadi Jakarta dan Tuan juga akan diakui keberadaannya dan karena izin untuk SPM Satuan Pendidikan Muamalah ijazah resmi sah diakui di negara. Sekalian yang dimuliakan Allah, maka begitu yang tamat anak SD Umin Jid Menjapa dan Tuan kita sambung dengan Ustaz segala dengan MSN SMP 3 tahun kemudian kita sambung Mulia yang segala dengan Mandu SMA atau tamat di kampung SMP atau MSN Jid Menjapa kita sambung Mulia segala dengan Mandu SMA dan 3 tahun kemudian di kanan jasa singkat aliyah maka Jid sambung dengan Mahat Ali setingkat dengan perguruan tinggi dan kamarnya adalah mendapat itu sarjana 1 sarjana pertama untuk SAG dapat sarjana psikologi maka itu resmi punya ijazah tapi kita bukan pokok pada ijazah legalitas penting ijazah legalitas harusnya Jid kamu dengar kamu beli di kuliah Jid pakai apa yang dipakai tapi yang lebih penting adalah yang akan cetak kader-kader ulama di masa depan. Makanya tetap Daya Salafi dari kita Matan Takrim sampai itu kita Mahdi dan seterusnya dengan kurikulum yang berlaku. Sekalian nyo adalah tujuan kita semoga rekaman SD dan SMP maklumnya yang mengharapkan benar anak-anak buku ya agama yang untuk najubut pada tujuan percayakan kepada kami untuk mendidik anak ibu, anak bapak semuanya untuk menjadi anak yang berbakti kepada Bapa yang taat kepada Allah. Berilah ilmu yang farduhin, berilah